Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah konsep dasar IPA. Jadi sebelum kami menjelaskan tentang materi kami, perkenalkan dulu nama saya Sri Wahyuni dan teman saya bernama Rahmania dan juga Rahmanita. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tumbuhan dan lingkungannya. Tumbuhan dan lingkungannya. Nah, jadi bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada biji, reproduksi, vegetatif, dan habitat tumbuhan. Yang pertama ada bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan atau organisme yang termasuk dalam kingdom Plantae memiliki peran penting dalam rantai makanan. Struktur tumbuhan diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu berfotosintesis dan dapat memproduksi bahan makanannya sendiri. Mereka juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau bangunan maupun sebagai pakaian. Secara umum, tumbuhan terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama itu ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun. Yang pertama itu ada akar. Nah, jadi salah satu struktur tumbuhan yang paling penting adalah akar. Biasanya akar berada di bagian bawah tanaman. Jenis-jenis akar terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggal dan juga akar serabut. Akar tunggal adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Sementara itu akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bergabung seperti berserat. Selain menjaga akar tanaman dan tumbuhan dan berdiri tegak agar berperan untuk menyerap tanaman, dapat menyerap air dan mineral dari tanah. Di beberapa jenis tumbuhan, akar merupakan tempat penyimpanan zat makanan hasil fotosintesis. Nah, jadi bisa dilihat di sini perbedaan akar. Ini adalah akar tunggal dan ini adalah akar serabut. Nah, jadi ini bisa dilihat contohnya kalau akar tunggal itu tidak memiliki akar kecil-kecil atau yang sering disebut dengan serabut. Sedangkan akar serabut ini memiliki serabut kecil-kecil yang berada di dahan atau di akarnya. Selanjutnya ada batang. Batang merupakan bagian utama dari struktur tumbuhan. Batang berfungsi untuk menopang bagian tanaman lainnya seperti daun, bunga, dan pucuk. Umumnya batang pada tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Nah, jadi batang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu bagian tempat cabang dan daun tumbuhan disebut sebagai buku atau node. Yang kedua, bagian antara dua buku disebut sebagai ruas atau internode. Nah, jadi batang ini adalah tempat tumbuhan di mana batang ini mengarah kepada suatu cahaya. Selanjutnya itu ada daun. Nah, jadi daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Pertumbuhan daun akan berhenti saat mencapai ukuran maksimalnya. Daun terdiri dari tangkai daun, ini adalah tangkai daun, dan ini adalah helai daun, ini tulang daun dan urat daun. Nah, urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun. Nah, ini di dalamnya itu tampak seperti helai-helai daun yang ada di dalamnya. Urat daun biasanya mengandung jaringan pembuluhan yang membawa air dan makanan. Pola yang dibentuk oleh urat pada tumbuhan disebut juga sebagai penasi. Penasi daun dapat berbentuk menyirip maupun sejajar. Nah, ini bisa dilihat bentuknya. Di sini saya mengambil contoh yaitu daun kangkung. Nah, ini adalah tangkai dari daun. Ini adalah helai daun. Ini di belakangnya ini ada tulang daun dan di dalamnya itu
ada urat daun yang kecil-kecil. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah contoh dari sebuah daun. Bunga. Struktur tumbuhannya terakhir adalah bunga. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Bagian-bagian pada bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari atau organ reproduksi jantan, dan putik sebagai organ reproduksi wanita. Setelah putik menerima serbuk sari, nantinya akan tumbuh buah dari bakal biji. Saya sebagai contoh, saya mengambil bunga kembang sepatu. Di sini bisa kita ketahui, di sini ada kelopak ini ada kelopak yang warna hijau. Terus di sini adalah mahkota, itu di sini paling atas ini adalah kepala putik, dan yang di sini benang sari, yang ini tangkai putiknya. Buah dan biji. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah dihasilkan dari penyerbukan putik oleh benang sari. Di dalam buah terdapat biji yang merupakan bagian penting bagi tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Karena biji nantinya jika ditanam akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang mempunyai sifat seperti kedua induknya. Sebagai contoh adalah buah alpukat. Di dalam buah alpukat terdapat biji. B. Biji. Biji adalah alat reproduksi, penyebaran, dan kelangsungan hidup suatu tumbuhan. Selain itu, bagian tumbuhan berbiji, biji merupakan awal dari kehidupan tumbuhan baru di luar induknya. Jika biji di tanaman dikotil seperti kacang-kacangan, kita belah menjadi dua, kita akan mendapatkan struktur biji yang terdiri atas plumula, hipokotil, radikula, kotilodon, dan embrio. Sedangkan struktur biji tanaman monokotil, misalnya jagung, terdiri atas klefotil, plumula, radikula, koleoriza, scutulum, dan endosperma. Struktur biji. Biji memiliki struktur yang ada di dalamnya, antara lain sebagai berikut. 1. Kulit biji. Kulit biji adalah lapisan biji terluar yang berguna untuk melindungi seluruh bagian biji. Bagian biji pertama adalah kulit biji atau testa. Kulit biji umumnya dari selaput bakal biji atau embrio yang biasanya dikenal testa atau lapisan kulit terluar. Testa atau lapisan kulit terluar memiliki fungsi yaitu melindungi bagian dalam biji. Kulit biji memiliki lapisan yang bentuknya beragam, mulai dari tipis, kaku semacam kulit, dan keras semacam kayu atau batu, dan lapisan kulit dalam. Lapisan tersebut biasanya dikenal sebagai kulit ari. 2. Batang lembaga atau cauliflus. Artinya, batang lembaga dibedakan menjadi dua, yaitu internodium epicellum dan internodium hypocoelum. Internodium epicellum adalah ruas batang lembaga yang berada di atas daun lembaga atau kotilodon, sedangkan internodium hypocoelum adalah ruas batang lembaga yang berada di bawah daun lembaga kotilodon. 3. Radikula atau akar lembaga. Radikula atau akar lembaga yaitu calon atau cikal bakal akar yang berasal dari biji. Tumbuhan dikotil memiliki akar yang terus tumbuh dan menjadi akar tunggang. 4. Kotilodon atau daun lembaga. Saat keluarnya akar lembaga akan tumbuh daun pertama. Saat perkecambahan disebut daun lembaga atau kotilodon. Fungsi dari kotilodon atau daun lembaga adalah menimbun makanan dan untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, berguna untuk menghisap makanan dari putik lembaga bagi lembaga. Fungsi biji. Biji mempunyai banyak manfaat, antara lain 1. Berfungsi sebagai informasi genetik. Biji memiliki ribuan informasi terkait sifat pada jenis tanaman tertentu. Oleh karena itu, banyak pemulia tanaman mengoleksi biji tanaman sebagai aset informasi genetik yang berharga. 2. Sebagai bahan makanan, beberapa jenis biji berguna sebagai sumber makanan untuk manusia dan hewan. Misalnya tanaman serealia seperti gandum, jagung, mente dapat menggantikan nasi atau cemilan.
Untuk hewan dapat menggunakan biji-bijian seperti kacang, jagung, dan sorghum. Oleh karena itu, biji sering untuk dikonsumsi dan ditanam kembali. 3. Bahan pembentuk tanaman baru. Tanaman baru dapat dihasilkan dengan menanam biji sebagai alat perkembangbiakan. Biji yang ditanam di dalam tubuh akan berkembang menjadi individu baru yang terdapat sifat sama dengan tentunya, namun terdapat beberapa tanaman yang berkembang biak secara generatif atau melalui biji. C. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah reproduksi vegetatif perkembangan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Reproduksi vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat vegetatif. Dalam reproduksi vegetatif terdapat dua macam, salah satunya adalah vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Berikut adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Stek. Stek merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan. Potongan tanaman tersebut bisa langsung ditanam di tanam. Stek banyak dilakukan untuk memperbanyak tanaman-tanaman hias dan tanaman buah seperti anggur, markisa, apel, atau lada. Mencangkok juga salah satu cara memperbanyak tumbuhan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok merupakan membuat cabang menjadi berakar atau kulitnya dikupas sedikit dan dibabat dan sabut yang ditumbuhi tanah untuk ditanam. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya itu jeruk, jambu, mangga, rambutan, atau durian. Ovolasi. Ovolasi merupakan salah satu cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Ovolasi disebut juga sebagai salah satu teknik perbaikan kualitas tanah secara vegetatif buatan, sama seperti jenis perbanyak vegetatif buatan lainnya. Ovolasi dilakukan dengan tujuan memperoleh bibit tanaman yang berkualitas baik. Menyambung. Cara memperbanyak tumbuhan dengan menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya, cara menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman. Maka diperoleh satu tanaman yang punya sifat-sifat unggul. Contoh cara menyambungnya, tanaman tomat dengan terong, lalu kopi, ketela pohon, atau mangga. Merunduk salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membongkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. D. Habitat tumbuhan. Di dalam sebuah habitat bisa dikatakan sebagai tempat bertemunya berbagai macam kondisi lingkungan terutama bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Contohnya berupa binatang. Pasti mereka membutuhkan tempat untuk mencari makan, bertemu dengan pasangannya, serta berkembang biak. Bagi tanaman, habitat berarti suatu tempat yang memiliki perpaduan cahaya matahari, air, udara, serta tanah dalam kondisi tepat. Sebagai contoh, tumbuhan kaktus yang dapat hidup di tanah yang berpasir, iklim yang kering, serta banyak terkena sinar matahari, atau bisa dikatakan kaktus bisa hidup di gurun. 1. Daerah habitat padang rumput. Yang kedua, daerah tundra. 3. Daerah gurun. Keempat, daerah hutan basah. Yang kelima, daerah hutan gugur. Yang keenam, daerah hutan taiga. Yang ketujuh, habitat air tawar. Yang kedelapan, habitat laut. Peran dan fungsi dari habitat adalah sebagai berikut: sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup di bumi, tempat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Karena habitat terdapat menjadi berbagai macam, oleh sebab itu habitat menjadi tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup tertentu, seperti contohnya tanaman kaktus yang hanya bisa hidup di habitat gurun atau padang pasir, atau tanaman pohon yang banyak ditemukan di daerah hutan hujan.
Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.